Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Amalia, NIM 201105010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian secara ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat yang bingkai luawi supaya dapat didasari pentingnya titik permasalahan ini, karena dengan tegas dan jelas mampu memberi pengertian yang benar tentang istilah kebetulan, keinginan, dan kelangkaan al-nudrat dalam upaya mencerahkan problematika ekonomi manusia. Sejarah ekonomi makro Islam sendiri, pada tahun 1776 abad ke-18, ekonomi makro Islam mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi, yaitu Adam Smith, yang berjudul An Inquiry into Nature and Cause of the World of Nations. Bagian dari Adam Smith menjadi dasar bagi ahli ekonomi berikutnya, yaitu Thomas David Ricardo, John Searle, dan ahli-ahli ekonomi tersebut dikelompokkan sebagai ahli ekonomi klasik. Tradisi klasik pada perkembangannya menjadi teori ekonomi mikro. Sisi lain dari perkembangan ekonomi Adam Smith adalah ekonomi liberal yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang dianut oleh berbagai negara-negara sosial komunis, golongan radikal, atau golongan New Left. Tujuan utama dari sistem ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari penerapan syariat hukum agama Islam, yaitu untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat, sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Untuk ruang lingkup ekonomi makro sendiri, yang pertama menentukan tingkat perekonomian negara, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga pengeluaran agregat. Kebijakan ekonomi makro, yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Untuk kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintahan. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan. Nah, untuk kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan moneter, adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Untuk kebijakan yang ketiga, yaitu kebijakan sisi penawaran, adalah jenis kebijakan ekonomi yang mana fokus utama adalah penawaran agregat, yaitu berupa peningkatan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.